Jadi ini luar biasa. Sebetulnya tugas Bu Messi sebagai seorang istri ini sudah dijalankan dengan baik, taat pada suami, menutupi keburukan-keburukan suami di depan keluarga. Kemudian ngikuti perintah-perintahnya sampai disuruh bekerja pun beliau bekerja. Itu. Tapi Ibu, dalam hal ini sebetulnya Ibu bisa boleh untuk melakukan tindakan bukan tidak taat ya, menuntut haknya sebagai seorang istri kepada suami itu ya. Apalagi tadi suami sudah menyatakan cerai ya, dan belum ada tekad untuk melakukan rujukan. Semuanya harus ada ijab qabulnya sebetulnya Mas Farid ya. Ketika dia sudah menjatuhkan cerai, kalau talaknya talak bain dia bisa langsung balik rujuk. Tapi kalau talaknya sudah jatuh 3 kali maka perlu ada muhalil untuk bisa rujuk kembali. Ini nih aturan-aturan yang dibikin dalam hukum Islam atau dalam syariat Islam yang ada dalam fikih tentunya. Tetapi kalau melihat cerita dari Ibu Messi ini sekali lagi saya bisa mengatakan bahwasanya ini sudah melampaui batas-batas yang ada. Apalagi Bu Messi tadi sudah merasakan bahwa ada gangguan-gangguan spiritual, sampai ada guna-guna, sampai dia sakit. Apa Bu Messi telah pernah mendeteksi ini untuk tanya pada kiai atau pada ustaz? Kemarin Lebaran kan saya balik ke keluarga. Iya. Sama keluarga saya penasaran. Saya muntah darah pas saya melihat saya pas muntah darah di rumah. Keluarga saya penasaran bawa saya ke Pak Ustadz. Saya di Ruqyah. Pas di Ruqyah saya kan nggak sadar ya. Cuman dari badan semua seluruh badan keluar bulu-bulu bambu. Saya gatal-gatal, saya muntah darah. Bahkan ya keluarga saya yang tahu semua. Bahkan dianya pun ada di situ. Pas saya di Ruqyah dia tahu. Cuman ya saya cukup diam gitu kan. Keluarga saya cukup diam karena nggak mau, karena bapaknya dia punya ilmu hitam. Pak, apa yang terjadi dengan ponakan saya, Pak? Dia selalu muntah-muntah dan tubuhnya sangat kesakitan. Saya udah bawa ke dokter, Pak, tapi hasilnya nggak ada apa-apa. Bentar ya, Bu. Coba saya lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Bapak suaminya ya? Pak, sepertinya sakitnya Ibu Messi ini karena diguna-guna. Apa? Siapa yang telah melakukannya, Pak? Coba tanya sama suaminya, Pak. Bapak kenalkan. Apa? Tega kamu menyakitin ponakan saya? Benar itu? Benar? Apa benar itu? Benar? Tolong jangan dia, tolong! Tolong jangan dia, tolong! Tolong! Bang, ampun bang! Ampun bang! Ampun bang! Ampun bang! Ngapain lu tadi? Rasain lo! Dia ini! Rasain kamu ya! Rasain kamu! Kamu yang menyakitkan ponakan saya! Rasain kamu! Rasain kamu! Hah? Rasain kamu! Hah? Orang-orang situ udah tahu semua. Justru banyak yang kasihan, Neng. Banyak yang nasihatin sama saya. Udah Neng, tinggalin aja. Kamu kasihan, kamu jangan disabarin orang kayak gitu. Tapi saya nggak bisa melawan Pak Ustadz. Karena saya takut gitu kan. Saya cuma pasrah sama Allah. Mungkin ini udah takdir dan jalan hidup saya seperti ini. Karena saya takut durhaka tadinya. Iya. Jadi begini ya pemirsa, sebetulnya tidak ada kata durhaka untuk melawan kebatilan. Jadi memang hukum asalnya bahwa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa illahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kita ini diperintahkan untuk beribadah, dituntut beribadah, dan jangan beribadah kepada selain Allah, dan kepada orang tua itu harus berbuat baik. Mertua ini kan bagian dari orang tua itu. Tetapi ketika orang tua ini memerintahkan kepada hal-hal keburukan, memerintahkan pada hal-hal kejelekan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman ayat 15 itu, ya fala tuti'huma, nggak perlu ditaati.
nggak perlu ditaati kalau orang tua ini memerintahkan kepada tindakan-tindakan syirik misalnya, dan tindakan-tindakan mungkar yang membawa kerusakan. Meskipun di ayat itu juga menjelaskan wasohibuhuma fid dunya ma'rufah, dan tetap digauli secara baik dalam urusan dunia. Jadi kalau misalnya Bu Messi ini menolak keinginan-keinginan yang tidak baik dari mertua itu, maka itu sebetulnya bukan dalam kategori durhaka Bu Messi. Itu satu. Yang kedua, saya justru pengen tanya terus, Bu Messi pengennya apa dengan suami? Pengen tetap terus mempertahankan suasana seperti ini, atau pengen bisa dengan suami? Karena kalau melihat pengakuan tadi kan sebetulnya sudah cerai, gitu, atau gimana? Gitu. Saya pengen cuman dia jangan ganggu saya lagi. Saya pengen hidup tenang karena saya udah nggak bersatu lagi sama dia. Dan ganggunya masih dalam bentuk guna-guna, atau dia juga masih mencoba terus minta komunikasi sama Bu Messi? Kalau ini dia selalu nanya-nanya sekitar orang yang dekat sama saya. Kalau sama keluarga saya masih baik, karena keluarga saya sayang saya, takutnya saya kenapa-napa, ya kan. Terus kalau sama saya lost kontak, tapi kalau saya sakit, dia pasti tahu. Dan saya sakitnya aneh. Kalau dokter di rongsen saya sehat walafiat, nggak ada gangguan apa-apa. Tapi yang saya rasain saya aneh. Sampai sekarang pun saya aneh. Kadang sering muntah darah tiba-tiba. Oke, Pak Ustadz, wallahu alam ini memang ada. Jadi karena di Islam pun mengenal yang namanya sihir, guna-guna dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu riwayat pernah Nabi juga disihir oleh seorang Yahudi juga sampai menerima itu. Saya sarankan kepada ibu gini ya Bu ya, supaya ibu juga bisa kembali hidup tenang, ibu kembali hidup tentram tanpa gangguan. Satu, ibu melakukan ikhtiar batin, tanya ke ustadz, tanya ke kiai untuk supaya bisa menangkal, memberikan benteng kepada ibu dari gangguan-gangguan gaib, gangguan-gangguan spiritual. Itu nanti apa sarannya, apa yang dilakukan, petunjuknya dari para kiai, para ustadz itu ibu lakukan. Yang kedua, ibu perbanyak baca Quran ya, untuk membentengi diri. Kalau perlu puasa ya, puasa setiap Senin Kemis atau puasa Daud untuk membentengi dari hal-hal pengaruh-pengaruh negatif orang lain yang ingin mencelakakan ibu. Yang ketiga, ibu perbanyak baca surat Al-Falaq. Kalau Al-Dubrul Falaq itu ya, diperbanyak setiap saat. Jadi terutama setiap selesai sholat fardu baca 11 kali gitu ya. Tapi ala khulikal, ketika ibu sedang bekerja, sedang berjalan, ketika ada kesempatan waktu, baca surat itu. Karena itu menjadi pelindung dari godaan sihir, godaan gangguan-gangguan yang makhluk halus dan sekitarnya. Nah, ini insya Allah akan bisa membantu ibu langkah pertama, Mas Farid ya, untuk supaya bisa keluar, untuk bisa terlepas dari gangguan-gangguan yang sifatnya gaib itu. Dan itu di dalam Islam diperbolehkan dan disahkan dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Insya Allah nanti ibu akan bisa lepas dari pengaruh-pengaruh yang seperti ini. Langkah selanjutnya, ibu tolong kembali musyawarahkan dengan keluarga ibu, karena ibu kan ternyata masih punya keluarga ya. Cari jalan terbaik. Kalau memang dari keluarga laki-laki dan dari suami sudah tidak bisa diajak berunding, berembuk secara baik, ya sudah, ibu tinggal musyawarah dengan pihak keluarga ibu yang ada di Serang. Caranya baiknya bagaimana? Jadi menurut saya ini posisi Ibu Messi ini secara fikih sudah janda, sehingga dia bisa berhak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, memilih melanjutkan hidupnya sendiri, termasuk memilih pasangan hidupnya, karena sudah selesai masa iddah. Meskipun ini secara administratif kenegaraan ini belum, karena belum ada di pengadilan surat cerainya itu kan
tinggal prosedur formalnya saja. Jadi itu saran saya begitu Ibu ya. Ibu masa depannya masih panjang ya. Sudah itu dilupakan saja, menjadi pelajaran terbaik bagi Ibu. Berlatih sabar, untuk berlatih ikhlas. Insya Allah kedepannya Ibu harus menatap masa depan Ibu ya. Ibu masih panjang. Untuk menghindari godaan-godaan spiritual, godaan-godaan itu, Ibu perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, dan itu perbanyak baca surat Al. Kemudian juga silakan silaturahmi ke kiai, ke ajeng dan ke ulama untuk minta saran supaya Ibu bisa tadi hidup kedepannya menjadi lebih tentram, menjadi lebih tenang. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya buat Ibu Messi. Mudah-mudahan coba dijalankan tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Lagi-lagi saya juga ikut bantu doa, mudah-mudahan kehidupan Ibu jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah bersama kami di Tawakal, dan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran penting buat pemirsa di rumah. Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas Farid. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.